Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Masur Agung dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian sejarah sebagai ilmu. Menurut Winskutel berpendapat bahwa sejarah merupakan disiplin ilmu humaniora atau ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu sosial. Menurutnya, sejarah sebagai ilmu mempunyai 3 tujuan, yakni 1. Mereka kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lalu. 2. Untuk membangun tubuh pengetahuan tentang masa lalu. 3. Mempelajari masa lalu melalui disiplin metodologi dengan menggunakan metode, teknik, dan sumber-sumber. Sejarah sebagai ilmu mempunyai metodologi penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian sejarah hakikatnya adalah untuk mencari kebenaran dan kebenarannya berdasarkan pada metode ilmiah atau pengetahuan. Pembicaraan mengenai metode ilmiah ini, para ilmuwan seperti Amboni Gideon maupun Thomas Kuhn mempunyai pendapat masing-masing. Kuhn berpendapat perlu adanya kriteria untuk menilai apakah ilmiah atau tidak dalam sebuah generalisasi atau teori atau hukum umum yang digunakan bagi ahli filsafat. Seperti Karl Popper, meskipun sejarah tidak menemukan hukum-hukum umum, namun sejarah menerapkan hukum-hukum itu. Sebaliknya, sejarah menggunakan generasi itu untuk menjelaskan kekhususan. Adapun mengenai filosofi metode ilmiah, Karl Popper membincangkan masalah kebenaran empiris, bahwa bukti ilmiah itu bukan dugaan atau observasi, tetapi teori ilmiah adalah salah satu diklasifikasi dan bukannya jenis hal-hal yang ditetapkan atau diyakini melalui pengamatan dan percobaan. Seperti diketahui, empiris berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Dengan indrawi, manusia dapat mengatasi taraf hubungan yang sama-sama hubungan yang semata-mata fisik dan masuk ke dalam medan internasional walaupun masih sangat sederhana. Indera menghubungkan manusia dengan hal-hal konkret material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Hidayat. Saya selaku materi kedua dari kelompok 2 akan menjelaskan ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang di poin B, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu yaitu bersifat empiris, mempunyai objek, mempunyai teori, mempunyai generalisasi, dan mempunyai metode. Yang mana dalam ciri-ciri sejarah sebagai ilmu, yakni yang pertama bersifat empiris. Ilmu sejarah termasuk ilmu empiris, yang artinya pengalaman manusia sangat penting dalam perjalanannya. Pengalaman itu direkam dalam dokumen dan dari situ ditemukan fakta. Selanjutnya, fakta-fakta itu diinterpretasi. Selanjutnya muncul cerita sejarah. Persamaan sejarah dengan ilmu alam, keduanya berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Bedanya pengalaman sejarah
hanya satu kali dan ilmu alam dapat berulang-ulang kali. Lahirnya Orde Reformasi hanya sekali dan tak dapat diulang kembali, yang hanya tinggal dokumen saja. Sejarah mempunyai fakta sosial dan politik, sedangkan ilmu alam hanya memiliki fakta alam saja. Objeknya berbeda. Dalam sejarah pada manusia, sedangkan ilmu alam hanya pada benda saja. Hukum sejarah bersifat spesifik, sedangkan ilmu alam bersifat generalistik. Poin yang kedua, mempunyai objek. Objek sejarah adalah manusia yang terikat dengan waktu. Jadi, manusia dan waktu mempunyai hubungan erat. Eksplanasi sejarah sangat penting ketimbang kapan suatu terjadi mengenai lahirnya Pancasila. Ada beberapa pendapat, tetapi bagi sejarah yang paling penting adalah eksplanasinya mengenai tanggal lahirnya Pancasila lebih cenderung menjadi political decision. Poin yang ketiga, mempunyai teori. Yang mana dalam mempunyai teori itu seperti ilmu pengetahuan lain. Sejarah juga mempunyai teori. Yang dimaksud dengan teori adalah kumpulan tentang kaidah pokok satu ilmu dalam filsafat. Teori tersebut adalah epistemologi. Alam adalah objek ilmu alam. Masyarakat adalah objek ilmu sosial. Sedangkan manusia dalam waktu akan menjadi objek sejarah. Apakah beda sejarah dengan mitos? Meskipun keduanya sama-sama mempunyai pengetahuan tentang waktu, tetapi jelas sejarah perlu mempunyai penjelasan tentang waktu. Sedangkan mitos tidak menjelaskan kapan suatu terjadi, bahkan sejarah lebih renik lagi, yakni bagaimana penjelasan sejarah secara tersebut. Lanjut ke poin yang keempat ya, mempunyai generalisasi. Sejarah tak berbeda dengan ilmu lain karena mereka mempunyai kesimpulan umum. Sejarah bersifat ideografis, sedangkan ilmu alam bersifat nomotetis. Ilmu lain dapat melakukan generalisasi yang dianggap kebenaran yang berlaku umum. Generalisasi biasanya membuat koreksi terhadap generalisasi ilmu lain. Menurut pemerintah Belanda, revolusi Indonesia dilakukan oleh kaum ekstremis, tetapi kenyataannya dilakukan oleh pemuda. Lanjut ke poin yang kelima, mempunyai metode. Dalam melakukan penelitian, yaitu harus mempunyai metode. Sejarah mempunyai metode, pernyataan harus didukung oleh bukti sejarah. Kalau tidak ada buktinya, tidak sah. Metode sejarah menuntun agar seorang tidak terlalu mudah untuk mengambil kesimpulan sebelum melakukan penelitian lebih cermat. Misalnya, penjajahan di Indonesia berlangsung 350 tahun yang lalu. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sunita Sari sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan di poin yang ke-C, yaitu tentang sendi sejarah sebagai ilmu. Sendi sejarah sebagai ilmu di sini dibagi menjadi 11 poin. Poin yang ke-A yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang pertama kali menyatakan bahwa sejarah itu adalah suatu ilmu pengetahuan sebagai pertumbuhan hikmah kebijaksanaan atau rasionalisme manusia. Poin ke-B yaitu tentang hasil penyelidikan.
Sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan disusun menurut hasil-hasil penyelidikan atau investigation research yang dilakukan di dalam masyarakat manusia. Poin ke-C yaitu tentang bahan penyelidikan. Ilmu sejarah merupakan hasil penyelidikan dengan mempergunakan bahan penyelidikan sebagai benda kenyataan. Semuanya itu disebut dengan sejarah, baik berupa benda, dokumen tertulis maupun tradisi lainnya. Poin ke-D yaitu tentang cerita. Cerita merupakan adalah sendi yang berisi pelaporan tentang kejadian di dalam zaman yang telah lampau. Yang membedakan cerita dengan dongeng di dalam pengertian ilmiah adalah harus menunjukkan hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lainnya yang terjadi secara kronologis. Poin ke-E yaitu tentang kejadian. Kejadian merupakan adalah yang telah diselidiki atau yang telah diriwayatkan di dalam pengertian sejarah ialah sekumpulan masyarakat manusia di zaman yang telah lampau. Nah, kejadian di sini meliputi sekumpulan masyarakat dan keadaan-keadaan yang berpengaruh. Poin ke-F, masyarakat manusia. Kejadian di zaman yang telah lampau berlaku di dalam masyarakat manusia, yakni gejala, perbuatan, dan keadaan masyarakat manusia dalam ruang waktu yang menjadi objek sejarah. Poin ke-G, waktu yang lampau. Sejarah memiliki kejadian-kejadian di zaman atau waktu yang lampau, sedangkan gejala merupakan masyarakat pada waktu sekarang dan ditinjau kemungkinannya pada waktu yang akan mendatang. Sehingga yang menjadi bidang objek ilmu pengetahuannya yaitu adalah ilmu politik. Poin ke-H yaitu tentang begitulah penentuan waktu itu penting. Di sini waktu adalah suatu batas tinjauan dan ruang gerak kita untuk memudahkan pemahaman masalah bagaikan pancang-pancang di dalam perjalanan sejarah. Poin ke-I yaitu tentang tanggal atau tarikh. Waktu yang telah lampau adalah demikian jauh dan lamanya sehingga sukar mengirakannya apabila sang waktu ini bermula atau berpangkal. Poin ke-J yaitu masa lampau itu tidak pernah putus dari rangkaian masa kini dan masa nanti. Di dalam perjalanan sejarah adalah satu kontinuitas. Oleh karena itu, maka untuk memudahkan ingatan manusia di dalam mempelajari sejarah perlu ditentukan batas awal dan akhirnya. Sehingga setiap babakan dengan kesatuan waktu sebagai penunjuk kejadian, tahun, bulan, tanggal, atau hari, jam maupun detik, ataupun usia yang relatif. Poin yang ke-K yaitu tentang penafsiran atau syarat khusus. Penyelidikan sejarah secara ilmiah dibatasi oleh cara meninjau yang dinamakan juga menafsirkan keadaan-keadaan yang telah berlalu. Cara menafsirkannya yaitu kita melakukan interpretasi sejauh mana penyelidikan yang telah dilakukan. Misalnya sejarah dunia, nasional, politik, ekonomi, bahkan kebudayaan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.